Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Kesehatan, yaitu terkait nilai dan norma kesehatan. Baik, ini adalah beberapa poin yang akan dibahas kali ini, mulai dari pengertian, kategorisasi, fungsi dari nilai dan budaya, kemudian fungsi dari peranata sosial, lalu bagaimana sih urgensi, kenapa kita harus paham tentang nilai dan norma untuk praktek pelayanan kesehatan, serta beberapa contoh malpraktek dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, mengenai pengertian nilai dan norma. Nilai ini sendiri secara definisi banyak sekali yang mengartikan dengan berbagai arti ya. Seperti menurut Rockage, nilai itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan sesuatu yang berkaitan dengan objek. Itu disebut dengan nilai. Kemudian kalau menurut Robin Williams, nilai ini adalah kriteria yang dibuat untuk melakukan penilaian. Jadi nilai ini ada untuk melakukan penilaian. Kemudian, menurut Yudhistira Kagarna, nilai bukanlah suatu objek. Nilai ini adalah suatu konsep di mana merupakan hasil dari pembentukan mental yang dirumuskan dari tingkah laku manusia, sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik, dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Jadi ini lebih ke bagaimana nilai ini nantinya bisa menjadi suatu gambaran atau wujud dari sesuatu hal ya, mulai seperti tingkah laku manusia atau hal-hal yang memang perlu dihargai sebagaimana mestinya. Sementara itu, kalau norma, menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dan ini dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dan berterima kasih. Maaf. Jadi norma ini seperti rules ya, atau aturan yang memang mengikat. Sementara menurut Jim Mahionis, norma ini adalah suatu aturan dan kumpulan harapan masyarakat agar dapat memandu tindakan atau perilaku dari para anggotanya. Atau menurut Anur Diama, norma adalah sebuah bentuk tatanan atau susunan kehidupan yang berisi tentang aturan-aturan dalam bergaul di tengah masyarakat. Jadi, harapannya dengan adanya norma bisa mengatur masyarakat, bisa memandu masyarakat agar bertindak atau berperilaku yang sesuai norma atau sesuai dengan aturan, ya agar tatanan hidup menjadi lebih baik, ya dengan menerapkan norma. Norma ini bermacam-macam ya. Ini adalah beberapa contoh macam norma. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Untuk norma agama, ini adalah pedoman hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti hanya kita sebagai seorang muslim, beragama Islam ya, sehingga tatanan kita adalah pedoman dari Allah, mulai dari Al-Quran, hadis ya. Nah, contohnya seperti apa sih yang terkait dengan norma agama? Ya, seperti bahwa kalau di Islam kita diajarkan untuk sholat 5 waktu. Kemudian juga kita dilarang berzina, dilarang hibah, dilarang riya, ya. Itu adalah norma-norma agama yang dibuat untuk mengatur tatanan hidup Muslim, ya, orang Islam. Nah, sanksinya apa kalau misalkan kita melanggar norma agama ini? Sanksinya adalah hukuman di akhirat. Jadi hukumannya memang tidak sekarang, tetapi akan diberikan ketika nanti sudah waktunya, sudah masanya di akhirat nanti ya. Sementara norma lainnya adalah norma kesusilaan. Inilah yang menjadi pegangan hidup juga untuk masyarakat manusia pada umumnya. Ini adalah pedoman hidup yang dianggap sebagai suara sanubari manusia yang berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Sumbernya dari mana? Dari hati nurani manusia. Seperti contohnya, jadi ketika kita ujian, kita harus jujur, tidak mencontek. Itu adalah norma kesusilaan. Dan kita harus berlaku adil gitu ya. Kalau misalkan kita menjadi seorang pemimpin atau kita menjadi seorang apa namanya, yang memiliki kendali, kita harus adil, kita harus berlaku adil. Kemudian, misalkan perasaan-perasaan harus ada tanggung jawab, itu ada norma kesusilaan.
Nah, sanksinya apa? Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal ini apa? Harusnya muncul rasa malu. Itu adalah hal yang, naluri manusia yang sudah pasti harusnya muncul di hati nurani manusia. Sanksi rasa malu, rasa bersalah, karena kita sudah mencontek, karena kita sudah berbohong ya, karena kita sudah, sombong misalkan. Nah, itu ada mungkin ada rasa malu, rasa bersalah, itu adalah sanksi yang langsung kita terima ketika kita, melanggar norma kesusilaan ini. Lalu bagaimana kalau misalkan orang-orang yang tidak merasakan ini ya, berarti dia hati nuraninya bisa jadi tertutup atau sedang ditutup sama Allah, sehingga dia tidak merasa malu sudah melakukan hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Kemudian ada norma kesopanan. Ini adalah peraturan yang muncul dari hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat dan memang dianggap penting dalam pergaulan masyarakat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah sudah aturan sejak kita, kecil ya, harus menjaga kebiasaan ini, karena ini adalah norma kesopanan juga. Selain itu kita sebagai, orang Asia ya, orang Asia, terutama orang Indonesia, kita sudah diajarkan untuk selalu menghargai, menghormati orang yang lebih tua sejak kita masih kecil. Ya, ini adalah termasuk dalam norma kesopanan. Seperti misalkan kalau kita memanggil orang yang lebih tua, kita panggil dengan sapaan yang sesuai seperti kakak, mas, mbak, ibu, bapak, ya, nenek. Itu adalah cara kita menghargai orang yang lebih tua. Sanksinya apa? Kalau kita melakukan ini ya, kita bisa mendapatkan celaan dari orang lain, kita bisa dikucilkan dari masyarakat, dan kita menjadi tidak dihargai juga oleh masyarakat lingkungan kita kalau kita tidak menghargai orang tersebut. Ini sudah menjadi norma kesopanan yang memang sudah diajarkan sejak kita kecil dan harus selalu diterapkan selama kita hidup bermasyarakat. Selain 3 norma tadi, masih ada norma yang lain seperti norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini apa? Ini adalah aturan sosial yang terbentuk secara sadar dan tidak sadar, di mana terdapat petunjuk perilaku secara terus-menerus yang akhirnya menjadi kebiasaan. Contohnya apa? Nah, seperti kita sudah terbiasa ya untuk mandi setiap hari, kita sudah terbiasa untuk mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu ada norma kebiasaan. Atau misalkan kebiasaan kita memberikan tips ke driver ojol gitu ya. Atau kebiasaan misalkan, kita makan, ya makan, apa namanya, makan setelah selesai makan kita rapikan. Itu adalah kebiasaan, norma kebiasaan. Sanksi dari, kita tidak melakukan norma ini adalah seperti kita mungkin akan mendapatkan kritikan, cemoohan ya. Seperti misalkan kalau kita ketahuan nggak mandi nih 2 hari misalkan, pasti kita akan dikritik, kita pasti akan diejek gitu ya. Atau misalkan kita tidak memberikan tips ke driver ojol, mungkin untuk beberapa orang, apa namanya, mereka akan mengkritik, "Kenapa sih kok nggak memberikan tips?" Padahal itu kan, hal yang positif. Nah, itu adalah kebiasaan yang bagus misalkan. Atau setelah selesai makan kita nggak merapikan meja makan kita, sehingga berantakan, ya otomatis kita akan dikritik ya, mendapatkan, teguran dari orang lain. Kemudian ada norma hukum. Ini adalah, peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang mana sumbernya itu dari undang-undang jurisprudensi. Contohnya apa? Kita harus wajib bayar pajak. Kalau misalkan sudah bekerja, kita pasti sudah diwajibkan untuk membayar pajak. Kemudian kita dilarang mencuri. Nah, sudah ada hukumnya ya. Kita dilarang membunuh, kita dilarang untuk melakukan tindakan kriminal. Ini adalah tertuang dalam hukum kita. Nah, sanksinya apa? Nah, kalau kita melanggar itu otomatis kita masuk penjara. Itu adalah sanksi yang diberikan ketika kita melanggar norma hukum. Selanjutnya untuk kategorisasi dari nilai ini sendiri, dibagi menjadi beberapa poin ya. Ada berdasarkan ekonomi, nilai estetis, nilai solidaritas. Untuk nilai ekonomi ini bertujuan untuk menggunakan benda dan kejadian secara efektif bagi kehidupan manusia. Contohnya apa? Nah, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kita butuh biaya, kita butuh alat produksi, butuh imbalan jasa. Nah, kebutuhan inilah yang disebut dengan biaya atau nilai ekonomi. Nah, sementara nilai estetis ya, sesuai istilah dari estetis adalah indah ya, ini sering dikaitkan dengan hal-hal
terkait keindahan. Contohnya lingkungan yang nyaman, lingkungan yang harum, enak dipandang mata, bersih. Nah, itu akan memberikan dukungan emosional terhadap proses penyembuhan kesehatan. Ya. Kemudian nilai solidaritas adalah jika dikaitkan dengan proses penghargaan orang lain dalam konteks interaksi dan komunikasi. Contohnya apa? Seperti ketika kita menjalankan tugas atau profesi sebagai seorang ahli gizi, kita bisa bekerja sama. Bisa dengan pasien, kita bekerja sama dengan pasien, kemudian kita bisa bekerja sama dengan keluarga pasien, untuk bisa mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu sembuh. Ya. Atau kita sebagai ahli gizi juga bisa bekerja sama dengan dokter, perawat, dan pihak lainnya yang terkait dengan permasalahan kita. Jadi dari situ sudah ada nilai dari solidaritas. Kemudian ada nilai kuasa. Ini tujuannya untuk menggunakan benda dan kejadian secara efektif bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah dengan mendapatkan pelayanan kesehatan, kita dibutuhkan biaya, alat produksi, dan imbalan jasa. Jadi suatu kuasa ya. Kemudian teori ini proses penilaian secara objektif mengenai identitas benda dan kejadian alam sekitar. Contohnya, sebelum melaksanakan praktek, setiap lulusan pendidikan kesehatan ini diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi. Seperti yang misalkan dokter, perawat, itu kan dokter ada profesi, perawat ada profesi. Ya. Ahli gizi pun nantinya akan diminta untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan profesi, yaitu RD, Registered Dietitian. Ini adalah nilai dari teori. Kalau nilai agama adalah jika penilaian dihadapkan pada masalah keagungan serta kebesaran hidup dan alam semesta. Contohnya untuk masyarakat yang beragama, praktik pelayanan itu adalah bagian dari ibadah. Seperti misalkan kita di masjid ya, kita menjadi takmir masjid, kita membersihkan masjid, kita ikut merawat masjid, kemudian membuat agenda-agenda ibadah dan lain sebagainya yang keagamaan. Ini adalah nilai agama. Kemudian ada nilai human nature orientation. Ini menurut Cloghorn ya, dia setiap orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna hidup, makna sakit, ataupun sehat. Contohnya apa? Ada orang yang mengartikan sakit adalah kutukan, adalah hal yang buruk. Tapi ada juga yang dia memandangnya itu sebagai ujian kehidupan yang baik. Ya, ada juga yang mengartikan seperti itu. Ada juga yang memandang dengan adanya uang yang berlimpah itu adalah, wah ini adalah hal yang baik nih, ujian hidup yang baik. Tapi ada juga yang dia diberikan uang yang berlimpah, bisa jadi dia memaknai uang itu sebagai hal yang kurang baik untuk dia. Jadi ini adalah persepsi yang mana setiap orang bisa berbeda-beda persepsinya. Sehingga kita bisa bilang human nature orientation. Ada juga man nature orientation. Ini ketika setiap orang memberikan persepsi mengenai hubungan dirinya dengan lingkungannya. Contohnya, ketika ada yang menganggap bahwa penyakit DBD ini disebabkan karena lingkungan kotor. Ada juga yang menganggap bahwa manusialah yang menyebabkan lingkungan tersebut kotor, sehingga menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Jadi ini cara orang memberikan persepsi terhadap hubungan dirinya dengan lingkungan ya. Seperti atau mungkin kita menganggap bahwa COVID kemarin itu karena karena kotor, orang nggak pakai masker dan lain sebagainya. Tapi ada pula yang menganggap bahwa sebenarnya penyebabnya ada yang menganggap COVID itu penyebabnya adalah virus ya, pasti penyebabnya virus, karena virus nih. Tapi sebenarnya virus ini berasal dari mana sih? Nah, ada yang menganggap bahwa manusia yang menyebabkan keberadaan virus ini ada. Ya, sehingga dia bisa menularkan COVID. Nah, jadi anggapan-anggapan tersebut itulah yang termasuk dalam nilai man nature orientation. Ada juga time orientation. Ini adalah ketika tenaga kesehatan jika hanya mengagungkan pengalaman tanpa mau mengikuti perkembangan zaman, artinya dia berorientasi ke masa lalu. Ini biasanya berlaku pada beberapa, tidak semua ya, berlaku pada beberapa tenaga kesehatan senior ya yang mereka merasa memang pengalamannya luar biasa banyak, tetapi tentunya kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Teknologi selalu berkembang, apalagi teknologi kesehatan itu pasti selalu berkembang. Sementara tenaga kesehatan yang orientasinya ke masa depan, pasti kalau melihat masa depan dia peluangnya itu selalu berpikir bahwa akan selalu ada inovasi, tidak hanya teknologinya tapi inovasi pelayanan dari pelayanan kesehatan. Contohnya apa?
Dulu kita kalau misalkan antri di rumah sakit, kita harus secara manual ya, kita ambil nomor manual, kita datang pagi-pagi, kita ambil nomor manual, terus kita antri, dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak rumah sakit yang menerapkan sistem digital, baik itu rumah sakit RSUD atau swasta. Jadi cukup tinggal daftar lewat aplikasi, nanti akan dapat nomor antrian, nanti kita bisa datang sesuai dengan jamnya. Jadi kita tidak akan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit hanya untuk antri. Jadi sudah semakin berkembang. Dan memang seharusnya seperti itu ya. Walaupun pada prakteknya ya ada yang mereka bilang sudah beralih ke digital, tapi prakteknya ketika di rumah sakit pun masih harus antri manual lagi dan lain sebagainya. Itu yang harusnya menjadi perbaikan, bahwa memang kita harus selalu berorientasi ke depan, ke teknologi yang semana pasti akan selalu berkembang. Tentu juga kalau kaitannya dengan ahli gizi ya, kita nggak bisa nih saklek misalkan kalau memberikan konsultasi gizi harus ketemu langsung sama pasien, pasiennya datang ke kita promosi secara manual dari mulut ke mulut. Sekarang kita sudah kalau menerapkan hal itu kita pasti kalah. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang banyak berbicara tentang gizi, bahkan seperti halnya Halodoc ya yang bisa memberikan konsultasi lewat online, ahli gizi pun sudah banyak yang memberikan pelayanan konsultasi gizi lewat online, lewat aplikasi. Itu semacam menjemput bola dan itu akan mendapatkan klien atau pasien yang jangkauannya pun lebih luas, yang mungkin di orang-orang pelosok, dia nggak di daerah yang nggak ada ahli gizi atau susah untuk ke kota, susah untuk mencari ahli gizi yang cocok, sehingga dia butuh konsultasi pun susah, sehingga dia akan memanfaatkan teknologi itu untuk mendapatkan pelayanan yang dia inginkan. Sehingga itu akan menguntungkan tidak hanya pada pasien, tapi kita juga. Kita akan mendapatkan klien, kita akan mendapatkan pasien. Nah, ini adalah time orientation. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa berorientasi sesuai dengan masa yang akan datang akan seperti apa. Lalu ada activity orientation. Artinya adalah dalam nilai hidup yang berorientasi pada aktivitas, ini dapat bermakna bahwa pekerjaan sebagai tenaga kesehatan ini diarahkan untuk mencari nafkah sebagai kewajiban profesi atau mencari kebahagiaan, ini bagian dari ibadah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Jadi ada yang beranggapan seperti itu ya. Jadi ada yang memang dia kerja di bidang kesehatan ya karena untuk cari uang. Walaupun kita nggak munafik, kita sebagai manusia pasti butuh nafkah, butuh uang untuk bisa menghidupi kehidupan kita minimal. Apalagi kalau misalkan punya tanggungan keluarga ya. Ada juga yang menjadikan kerjaan kita ini sebagai kewajiban profesi karena kita sudah sekolah nih, lulus S1 Gizi, ambil RD. Itu adalah profesi kita, jadi kita bertanggung jawab sehingga kita melakukan aktivitas itu. Ada juga yang bekerja karena mencari kebahagiaan. Dengan dia bekerja, dia bisa menerapkan ilmunya, dia akan merasa puas ya dan merasa bahwa mungkin bekerja ini adalah bagian dari ibadah. Dia akan mendapatkan pahala dengan membantu banyak masyarakat. Sehingga anggapan-anggapan ini adalah termasuk dalam nilai activity orientation. Dan ini pasti setiap orang orientasinya berbeda-beda. Walaupun mungkin juga kombinasi ya orientasinya sambil cari uang, sambil cari pahala. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ya full karena hanya untuk mencari uang dan karena kewajiban ya. Sementara dia belum tentu bisa mendapatkan kebahagiaan dari kegiatannya itu. Ada juga nilai relational orientation. Ini kerjasama dengan sesama tenaga kesehatan yang memiliki padanan yang berbeda-beda. Lalu untuk fungsi nilai dan budaya, fungsinya apa? Ya, bisa sebagai ukuran baku untuk mengarahkan perilaku, untuk rencana global dalam menyelesaikan masalah, untuk memberikan motivasi, sebagai penyalur perilaku dan penyaring persepsi. Kalau fungsi dari pranata sosial, sebelumnya kita berbicara pranata sosial dulu. Pranata sosial itu apa? Pranata sosial itu termasuk di dalamnya ada lembaga, organisasi, asosiasi, atau kelompok sosial. Seperti pranata dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada pranata pendidikan. Ini termasuk di dalamnya ada sekolah, perguruan tinggi, madrasah, akademi ya. Kalau pranata ekonomi seperti perseroan terbatas, koperasi, KUD itu ya. Kalau pranata kesehatan ya kita tahu ada rumah sakit, poliklinik, puskesmas, klinik, ya klinik kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu lembaga, organisasi atau kelompok sosial.
Fungsinya ada beberapa hal ya, ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Menurut Talcott Parsons, fungsi manifest itu adalah fungsi yang diinginkan oleh suatu kebijakan, organisasi, program, institusi, atau asosiasi. Nah, kalau misalkan fungsi manifest Pranata Kesehatan itu apa? Nah, ini membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan masyarakat terkait dengan peningkatan status kesehatan masyarakat. Bisa mulai dari Dinas Kesehatan sampai ke Posyandu. Dari Kementerian Kesehatan turun ke Dinkes, dari Dinkes turun ke Puskesmas, Puskesmas kemudian turun ke Puskesmas yang di bawahnya ya, lanjut ke Posyandu, Posbindu. Nah, ini adalah fungsi manifest dari Pranata Kesehatan. Lalu kalau Pranata yang lain ya ada lagi yang lain. Jadi intinya adalah fungsi yang diinginkan oleh satu kebijakan, organisasi, program, institusi, atau asosiasi. Sementara fungsi laten adalah fungsi yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Kalau di Pranata Kesehatan, contoh dari fungsi laten adalah menjadikan manusia menjadi orang yang tidak mandiri dan kurang mampu menjaga serta merawat tubuhnya sendiri. Karena dia merasa tergantung kepada obat, BPJS. Ini yang memang agak kurang apalagi terutama di masyarakat kita ya. Karena kita merasa ngapain sih kita jaga kesehatan, kalau sakit kita tinggal ke puskesmas, tinggal masukin BPJS gratis, dapat obat, sembuh gitu. Padahal seharusnya kita bisa sebelum sakit kita bisa menjaga diri kita agar tidak sampai sakit ya. Cuman karena merasa ada Pranata Kesehatan, ada puskesmas yang gratis, jadi ya udahlah bodo amat saya nggak mau merawat diri, ya udahlah nanti kalau sakit tinggal berobat. Itu akan membuat masyarakat menjadi tergantung kepada obat. Ini adalah fungsi yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan atau suatu organisasi atau suatu institusi. Ini adalah fungsi laten. Jadi seperti ada plus minusnya ya dari adanya suatu badan atau suatu lembaga. Lalu kita harus memahami urgensi dari nilai dan norma dalam praktek pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Indonesia ini masih perpaduan antara pelayanan kesehatan modern dan juga tradisional. Sehingga dalam prakteknya, tenaga kesehatan pun harus tetap memperhatikan keanekaragaman budaya agar efektivitas dari layanan kesehatan ini bisa meningkat. Contohnya dengan memadukan budaya adalah ya kita harus paham budaya di suatu daerah itu apa, kebiasaannya apa, ketika kita memberikan pelayanan kesehatan kita sesuaikan dengan kebiasaan mereka. Sehingga layanannya pun efektivitasnya akan meningkat. Ini adalah beberapa kode etik tenaga kesehatan yang harus kita terapkan. Ya, yang pertama tidak membedakan pasien. Ya, jangan mentang-mentang itu pasien itu lebih cantik, pasien itu lebih tampan, atau misalkan oh pasien ini lebih rapi daripada pasien sebelumnya. Saya mau ini deh akan lebih sangat membantu yang pasien yang sesuai dengan kesukaan saya misalkan. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membedakan pasien, tidak boleh membedakan klien. Siapapun yang datang ke kita, mau dia anak pejabat, mau dia anak menteri atau cuma anak petani, kita harus perlakukan sama. Artinya ya kalau sesuai antrian, ya sesuai antrian. Itu yang seharusnya ditegakkan oleh para tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, mendapat persetujuan melakukan tindakan. Setiap akan melakukan tindakan, kita harus memberikan informed consent. Informed consent. Apa itu informed consent? Itu adalah surat pernyataan kesediaan dari pasien, dari klien, sebelum kita memberikan tindakan. Tindakan itu tidak selalu hanya tindakan yang seperti menyuntik atau apa segala macam, tapi seperti tindakan-tindakan yang kita akan memberikan intervensi secara gizi, ya misalkan memberikan diet, memberikan apa segala macam itu harus mendapatkan persetujuan dari pasien kita, ya. Kan kalau di dokter itu biasanya sebelum operasi itu pasien harus tanda tangan dulu surat pernyataan kesediaan. Nah, sama nanti sebaiknya memang semua tenaga kesehatan itu mempraktekkan ini. Jadi setiap tindakan harus ada persetujuan, baik dari pasien maupun dari wali. Kemudian yang ketiga, mengakui otonomi pasien, ya bahwa pasien ini ya punya kita tidak bisa memaksakan pasien. Pasien ini punya haknya dia juga. Apakah mau mengikuti arahan kita atau tidak? Yang penting kita sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kemudian mendahulukan tindakan sesuai dengan prioritas masalah. Bukan berdasarkan
jabatan seseorang atau berdasarkan keinginan pasien, ya. Tapi berdasarkan prioritas masalah, siapa sih yang paling darurat pada saat itu. Kemudian melakukan tindakan untuk kebaikan, menghindari yang membahayakan. Ada beberapa hal yang memang terjadi kurang baik pada saat pelayanan kesehatan. Kita istilahnya adalah malpraktek, adalah praktek yang tidak tepat dalam pelayanan kesehatan. World and Health, malpraktek adalah tindakan profesional yang salah, di mana meninggalkan kewajiban profesi seenaknya, sehingga bisa menimbulkan bahaya individu. Standar evaluasinya, adanya indikasi tindakan seseorang tenaga kesehatan yang gagal memenuhi standar profesi. Apakah malpraktek ini hanya terjadi pada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat? Kalian sebagai ahli gizi pun ada potensi peluang melakukan malpraktek. Contohnya apa? Misalkan kalian memberikan diet yang salah ke pasien. Harusnya pasiennya itu sakitnya, diagnosisnya ginjal misalkan, berarti dietnya harus yang diet mungkin rendah purin, rendah garam dan lain sebagainya. Atau rendah protein ya, rendah protein biasanya kalau pasien ginjal. Tapi kalian salah, salah memberikan dietnya, malah dikasih diet rendah karbohidrat atau rendah lemak atau diet yang tidak sesuai atau diet yang meningkatkan asupan proteinnya. Sementara kalau orang sakit ginjal biasanya nggak dianjurkan diberikan protein yang tinggi. Nah, itu akan membahayakan pasien kita. Bukannya malah sembuh, tapi makin sakit. Jadi ketika kita memberikan sesuatu itu harus berdasarkan diagnosisnya benar-benar hati-hati dan mendapat persetujuan dari mungkin asesor kita atau dari koordinator kita di rumah sakit misalkan. Ini terutama kalau kita langsung ketemu pasien di rumah sakit ya. Nantinya kalian ketika sudah semester akhir, sudah praktek di rumah sakit, nah itu harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jangan merasa pintar, terus kalian merasa, yakin kasih ini aja, dietnya sakitnya ini kan. Ternyata ketika ditelusuri sakitnya dia itu sebenarnya bukan itu, tapi mungkin ada penyakit lain dan kita tidak bisa ngasih diet yang sebelumnya sudah kita berikan. Jadi harus hati-hati ya, daripada nanti menjadi masalah untuk kita. Tuh. Sebenarnya kejadian malpraktek di Indonesia tuh banyak ya, cuma ada beberapa hal yang membungkam dari kasus malpraktek ini. Yang pertama apa? Pasien kurang sadar tentang hak-hak dia sebagai pasien. Ada yang, oh ya udah deh, tuh kayaknya salah suntik deh, tapi ya udah deh, itu kan saya nggak tahu ya gitu, saya nggak paham gitu. Atau pasiennya merasa nggak tahu gitu, karena memang dia merasa tidak tahu gitu bahwa yang dilakukan mungkin tidak tepat. Dan ada kecenderungan masyarakat Indonesia itu bersikap menerima apa adanya. Ya udahlah namanya juga sudah takdir. Nah, ini yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Padahal seharusnya kalau merasa itu memang salah dan kita bisa tuntut dari tenaga kesehatan tersebut gitu ya. Kemudian kurangnya kepercayaan dari pasien Indonesia terhadap jalannya proses hukum dan pengadilan. Ini memang miris ya terjadi di masyarakat kita gitu, di negara kita. Ketika pasien sudah yakin bahwa yang dilakukan itu salah, lalu dia berusaha untuk menuntut. Nah, tetapi jalannya hukum dan pengadilan biasanya tidak tidak mendukung masyarakat kecil ya, sehingga mungkin akan keluar uang banyak untuk mengikuti alur pengadilan tersebut dan lain sebagainya, sehingga ya udah males saya urusan sama hukum, ya udahlah udah pasrah seperti itu. Jadi mau gak mau balik lagi ke poin 2, bersikap menerima apa adanya. Lalu relatif kuatnya kedudukan dan keuangan pihak dokter dan rumah sakit yang membuat pasien pesimis dapat memperjuangkan hak-haknya selaku pasien. Nah, inilah ya yang memang menjadi hal yang sebenarnya tidak hanya di Indonesia, mungkin di negara lain pun sama seperti ini. Tetapi di Indonesia ini sudah seperti menjadi hal yang lumrah sehingga pasien kita tidak protes ketika mendapatkan hal yang dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, terima kasih. Demikian
pemberian materi dari saya ya, silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah atau, hubungi saya langsung, oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.